Halo, selamat datang. Gini, kalau kita dengar kata keamanan informasi, apa sih yang kebayang di kepala? Pasti nggak jauh-jauh dari hacker pakai hoodie atau barisan kode yang bikin pusing kan? Nah, gimana kalau saya bilang, justru karena kita terlalu fokus ke situ, makanya banyak sistem pertahanan yang jebol? Yuk, kita bedah bareng-bareng, apa itu sebetulnya keamanan informasi dan di mana letak salah kaprah terbesarnya? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Perusahaan-perusahaan raksasa itu kan udah keluarin jutaan dolar buat keamanan. Mereka punya tim ahli, punya software paling canggih. Tapi kok kita masih aja dengar berita data bocor hampir setiap minggu? Kayaknya ada sesuatu yang fundamental banget yang kelewat deh. Kira-kira apa ya? Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kita aja. Para ahli di bidangnya pun mengakui hal yang sama. Kutipan ini intinya bilang, walaupun udah buang banyak uang dan merekrut orang-orang pintar, banyak perusahaan tuh tetap aja rentan setiap harinya. Nah, ini petunjuk pertama kita. Masalahnya bukan di kurangnya teknologi. Oke, jadi untuk bisa mecahin masalah ini, kita mesti mulai dari akarnya. Kita perlu belajar bahasanya, keamanan yang sesungguhnya. Dan ini bukan soal coding, tapi soal resiko. Kita mulai dari 3 konsep paling dasar. Ancaman, kerentanan, dan gimana keduanya menciptakan yang namanya resiko. Yang pertama, ancaman. Coba deh bayangin, ada maling yang lagi keliling di komplek rumah Anda. Anda kan nggak bisa ngontrol keberadaan dia kan? Dia itu faktor dari luar. Nah, di dunia digital, ancaman ini ya bisa hacker, malware, atau bahkan bencana alam kayak banjir yang bisa ngerusak server. Intinya, mereka itu potensi bahaya yang ada di luar sana. Terus yang kedua ada kerentanan. Kalau maling tadi itu ancamannya, kerentanan itu ya pintu rumah Anda yang lupa dikunci. Ini adalah kelemahan di dalam sistem kita yang sebetulnya bisa kita kontrol. Entah itu software yang belum diupdate, password yang gampang banget ditebak, atau karyawan yang belum dapat pelatihan. Kerentanan itu celahnya yang siap dimanfaatin sama ancaman. Nah, kelihatan kan bedanya? Ancaman itu siapa atau apa yang mungkin nyerang. Kalau kerentanan itu gimana caranya serangan itu bisa sukses. Ini poin penting banget. Anda nggak akan pernah bisa menghilangkan semua hacker di dunia. Tapi Anda bisa pastiin semua pintu rumah Anda terkunci. Jadi fokus keamanan yang benar itu bukan ngilangin ancaman, tapi nambal semua kerentanan. Terus apa yang terjadi waktu ancaman, si maling, ketemu sama kerentanan, pintu yang nggak dikunci? Nah, disitulah lahir yang namanya risiko. Risiko itu gabungan dari dua hal. Seberapa besar kemungkinan si maling bakal nyoba masuk, dan seberapa parah kerugiannya kalau dia berhasil. Dengan paham soal risiko, kita jadi bisa bikin prioritas. Pintu mana dulu nih yang harus dikunci paling rapat? Ini yang mengubah keamanan dari sekedar panik jadi sebuah strategi yang terukur. Oke, bahasanya udah dapat nih. Sekarang, tujuannya apa sih? Semua usaha kita di bidang keamanan itu pada dasarnya cuma buat ngelindungin 3 hal. Ini dikenal sebagai 3 serangkai CIA, dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama agen rahasia ya. 3 pilar ini adalah, pertama, kerahasiaan, biar cuma orang yang berhak aja yang bisa lihat data. Kedua, integritas, biar datanya nggak diubah-ubah seenaknya. Dan yang ketiga, ketersediaan, biar datanya bisa diakses pas kita lagi butuh. Semua tindakan keamanan itu tujuannya ya buat menyeimbangkan 3 hal ini. Anggap aja ini kayak kursi yang kakinya 3. Kalau Anda cuma fokus ke kerahasiaan, bikin data jadi super aman, tapi ketersediaannya jadi susah, itu sama aja kayak nyimpen duit di brankas, terus kuncinya dibuang. Aman sih, tapi jadi nggak guna. Pokoknya kalau satu kaki dicabut, kursinya pasti langsung roboh. Keseimbangan itu segalanya. Oke, bahasanya udah, tujuannya juga udah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngerjainnya? Jawabannya bukan dengan beli software paling mahal, tapi dengan ngikutin sebuah siklus yang nggak ada habisnya, siklus manajemen risiko. Nah, ini dia alasannya kenapa keamanan itu nggak bisa dianggap kayak nempelin plester luka. Ini bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Penjahat siber itu selalu cari cara baru, kerentanan baru itu muncul setiap hari. Makanya pertahanan kita juga harus muter terus, selalu waspada, selalu adaptasi, dan selalu evaluasi ulang. Dan siklusnya tuh kayak gini. Pertama, identifikasi dulu apa aja ancaman dan kerentanan yang kita punya. Terus nilai seberapa mungkin sih ini kejadian. Selanjutnya, rencanain dan pasang solusinya. Dan yang paling penting, abis itu dievaluasi lagi, beneran jalan nggak solusinya? Ada yang baru nggak? Terus ya udah, siklusnya muter lagi dari awal. Ini proses yang nggak pernah tidur. Kita udah ngomongin bahasanya, tujuannya, prosesnya, tapi kita masih muter-muter di pertanyaan awal tadi. Kalau semua ini udah ada, kenapa perusahaan gede masih aja kebobolan? Nah, sekarang kita sampai ke jawaban yang sesungguhnya. Inti dari semua ini. Ini dia jawabannya. Satu kalimat ini ngerangkum seluruh masalah keamanan informasi. Teknologi itu cuma alat.
Firewall semahal apapun nggak ada gunanya kalau nggak ada orang yang ngaturnya dengan benar, nggak ada kebijakan yang jelas buat ngarahinnya, dan nggak ada proses yang ditaati buat ngejalaninnya. Emang seberapa besar sih peran orang ini? Jauh lebih besar dari yang Anda bayangin. Coba lihat angka ini. 2/3. Maksudnya apa sih 2/3 ini dalam kerjaan seorang profesional di bidang keamanan? Artinya, 2/3 dari waktu seorang admin keamanan itu seharusnya dipakai bukan buat ngurusin hal teknis, bukan buat ngoprek server atau firewall, tapi buat nulis kebijakan, nge-review prosedur, dan yang paling penting, ngobrol dan ngelatih orang lain. Keamanan itu pada dasarnya adalah kerjaan manajemen dan komunikasi, bukan sekedar kerjaan teknis. Kita semua pasti pernah dengar peribahasa ini kan? Nah, di dunia keamanan, mata rantai terlemah itu hampir selalu manusia. Bukan bug software yang rumit, tapi seorang karyawan yang lagi capek terus nggak sengaja ngeklik link phishing. Bukan sistemnya yang gagal, tapi proses persetujuan yang dilongkap karena pengen cepat. Jadi, ini pemikiran terakhir buat Anda. Lain kali kalau Anda dengar soal keamanan, entah itu di kantor atau buat data pribadi Anda sendiri, jangan langsung nanya teknologi apa nih yang kita butuhin. Coba ditanyain ini. Proses kita gimana? Kebiasaan kita kayak apa? Karena disitulah pertahanan Anda yang sebenarnya dibangun, atau malah dihancurkan. Terima kasih sudah menyimak.